Australia, 1929. Veteran Perang Australia baru saja pulang ke negaranya setelah Perang Dunia Pertama, dan sebagian memulai hidup baru dengan bercocok tanam di tanah yang dihadiahkan oleh pemerintah kepada mereka di bagian barat Australia. Segalanya kelihatan baik-baik saja sampai tiba saatnya waktu yang tidak baik-baik saja. Perlu diketahui, tanah Australia itu nggak terlalu bagus buat dipakai bertani, dan di tahun yang sama Great Depression terjadi yang menyebabkan para petani kesulitan menjual hasil tani mereka. Pemerintah Australia kemudian berjanji akan membantu para petani dengan memberikan bantuan. Tapi seperti janji pemerintah lainnya, tentu saja nggak pernah turun. Tetapi tidak lama kemudian, muncullah masalah baru. Aduh, udah jualan nggak laku, terus subsidi belum turun lagi dari pemerintah. Ya sudahlah, mari Bangsat. Perkenalkan, ini adalah emu. Burung yang tidak bisa terbang ini adalah hama sekaligus burung nasional Australia. Ya, burung nasional mereka adalah hama. Burung ini akan masuk ke lahan petani dan memakan tanaman serta menghancurkan pagar yang menyebabkan kelinci bisa masuk ke lahan dan memakan sisa-sisa tanaman sehingga memperparah keadaan. Kemudian pada tahun 1932, para petani sudah tidak tahan lagi dengan gangguan yang ada. Mereka pun melapor ke pemerintah. Tapi, entah apa yang mereka pikirkan, mungkin karena jiwa militernya masih ada, bukannya melapor ke Kementerian Pertanian, mereka malah melapor ke Kementerian Pertahanan. Kurang lebih begini kejadiannya. Pak, tolong bantu kami membasmi burung emu yang sudah mengganggu lahan kami. Loh ini kan Kementerian Pertahanan, kok ngelapor ke sini? Gak bisa pak, ini udah perang namanya, harga diri kami diinjak-injak. Terus kalian maunya gimana? Tembak mati semua emu yang mengganggu pak. Boleh juga tuh, sekalian latihan tembak. Tapi kami beri syarat ya, kami tidak bertanggung jawab atas semua kerugian yang akan terjadi, dan kalian menanggung semua biaya operasional. Yakin tetap masih mau? Oke. Stres. Maka dimulailah operasi pembasmian emu yang dipimpin oleh Mayor GWP Meredith dan dibantu oleh 2 orang tentara dengan membawa machine gun serta 10.000 peluru. Gampang ini mah, pikir mereka. Mereka pun mengambil posisi dan mulai menembaki kerumunan emu yang sudah dipancing oleh para petani. Tetapi ada satu hal yang mereka lupa, yaitu hewan memiliki insting dan akan lari ketika ditembaki. Beberapa burung yang kabur bahkan terkena peluru tetapi masih bisa berlari. Karena usaha pertama gagal, mereka pun mencoba cara lain. Gimana kalau kita umpan kayak tadi, terus kita ngendap-ngendap biar nembak dari dekat? Ide bagus tuh. Gimana kalau kita pancing mereka ke sumber mata air? Mereka pun berhasil mendekati kerumunan emu tanpa ketahuan. Mereka sudah berada di jarak yang dekat dan sudah siap menembak. Tetapi setelah baru beberapa tembakan, senjata mereka malah tersendat. Nih burung pakai ilmu kebal kali ya. Mungkin yang dipikir Mayor Meredith. Karena udah berkali-kali gagal, mereka akhirnya menyerah dan mencoba ganti tempat ke daerah selatan karena katanya di sana emunya lebih jinak. Mereka juga mencoba cara baru untuk mengatasi emu yang larinya kencang, yaitu dengan cara pakai mobil. Terus pasang machine gun di atasnya. Udah kebayangkan nanti jadinya gimana? Akhirnya, setelah berkali-kali gagal, Mayor Meredith pun menyerah dan meninggalkan operasi tersebut. Tetapi, tentu saja para petani tidak terima, kemudian protes karena para emu masih memakan tanaman mereka, dan juga bantuan dari pemerintah belum juga turun sementara mereka disuruh untuk mengenjot hasil panen. Setelah menuai banyak protes, akhirnya Mayor Meredith kembali melanjutkan operasi tersebut sampai peluru mereka habis. Ketika peluru mereka habis, mereka hanya bisa membunuh 1.000 emu dari 19.000 emu yang berkeliaran. Jadi bisa dibilang emu memenangkan perang ini. Tetapi tidak untuk waktu yang lama. Pemerintah Australia kemudian mengeluarkan sayembara bagi yang bisa membunuh emu, maka akan diberi hadiah dan rencana ini sukses. Hanya dalam 6 bulan, 57.000 emu berhasil dibunuh. Amanat yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah, kalau bisa yang susah, kenapa harus yang gampang?